Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Walaupun pada hari ini kita lebih tepatnya mereview mengenai suatu exchanger slash DEX slash juga kayak semacam broker ya. Jadi ini bisa dibilang suatu platform yang cukup lengkap untuk crypto in general ya. Tapi sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, jadi disclaimer beres, kita langsung masuk ke reviewnya. Jadi nama si exchangernya ini, atau sebenarnya mau dibilang exchanger doang, nggak tepat juga ya, karena dia ada berbagai macam di sini. Satu platform ini bernama NCX ya. Nah, NCX ini kita bisa lihat ya, kita bisa melakukan spot trading, derivatives trading, dan juga di sini kita ada DEX. Dan yang unik di sini tuh bukan cuma kripto saja ya, tetapi di sini juga kita bisa lihat ya, salah satu yang kita bisa tradingkan adalah stocks, forex, commodities, ETFs, dan banyak lagi. Jadi bisa dibilang ini hybrid ya. Kalau broker doang itu biasanya nggak ada spot. Lu hanya trading secara derivatif saja ya. Nah, biasanya ada kripto juga. Nah, tetapi di sini kita bisa melakukan spot trading, bahkan di sini kita bisa memiliki NCX card di mana kita bisa masukkan kripto di dalamnya dan kita bisa pakai untuk belanja ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang paling dasarnya ya. Yang paling dasarnya adalah ini tuh bisa dibilang tetap yang paling mendasarnya crypto exchange ya. Dan kita bisa trading lebih dari 200 cryptocurrency pairs dalam bentuk spot ya. Dan kita bisa swap 500.000 lebih tokens di 10 chains. Dan juga di sini ada NCX cross chain di dalam si DEX-nya dia lah gitu kasarnya ya. Nah, untuk derivatifnya ini lebih masuknya ke kayak ke broker jujurnya, bukan derivatif yang lebih ke kripto. Kalau kripto kan biasanya kita ya lu kebayang lah bentuknya ya. Nah, di sini derivatif tradingnya lebih mendekati ke broker kalau kayak kita trading forex gitu ya. Nah, di sini ada lebih dari 500 markets, ada crypto derivatives, ada global financial markets dan seterusnya. Setelah itu, mereka juga ada DeFi wallet, di mana di sini kita bisa safely store lebih dari 500.000 token across 10 chains ya. Dan juga di sini yang terakhir adalah crypto debit card, di mana di sini dia bisa convert ke ya basically ya convert ya technically convert sih ya ke 44 juta merchant yang ada di seluruh dunia gitu ya. Nah, di Indonesia bisa atau nggak tahu nih, tapi yang pasti dia itu udah pakai Mastercard. Jadi harusnya in theory mungkin bisa, tapi gue belum pernah cobain sih ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu adalah spot trading. Ya, untuk spot trading ini sendiri cara kerjanya ya otomatis sangat simpel ya, sama seperti spot trading yang lain. Secara tampilan lagi-lagi ya, ini sepertinya sudah menjadi suatu industri standard ya. Mereka menggunakan trading view, order book di sini, trade history dan seterusnya ya. Di sini tentunya ada pair dengan USDT, ada juga pair BTC dan juga ada pair dengan Ethereum. Nah, untuk pair dengan Ethereum ini nggak semua exchanger punya ya. Biasanya pair BTC rata-rata udah ada, tapi untuk Ethereum nggak semua nih. Jadi buat lu yang pengen trade misalkan gitu ya, kompetitor Ethereum gitu ya. Nah, lu mungkin bisa trade dengan si pair Ethereum ini sendiri supaya lu bisa tahu dia lagi underperform atau lagi bagus against Ethereum ya. Oke, untuk gambaran sih kurang lebih sama ya, cara penggunaannya sangat mirip seperti ya bukan sangat mirip, bisa dibilang sama percis lah ya dengan exchange lain, which is good karena memang itu sepertinya menjadi suatu standar baru lah kesannya ya. Kalau zaman gua dulu di 2016-an ya, itu exchanger 1 sama 2 tuh bisa beda total UI-nya ya. Tetapi sekarang UI dari exchanger yang lebih baru dan yang lama-lama juga sudah mulai seragam, satu nada semua ya. Jadi enak nih kalau lu pakai berbagai macam exchanger, udah biasa ya. Oke, itu yang pertama spot trading, ini bisa dibilang yang paling simpelnya ya. Dan setelah itu ada juga swap. Nah, swap ini cara kerjanya makanya seperti yang gue bilang, ini kayak campuran CEX ya atau centralized exchange dengan DEX juga. Karena di sini kita bisa melakukan swap ya. Nah, tinggal kita pilih misalkan ya kita mau kita pengen misalkan ya yang biasa dulu lah ya. Kita misalkan pengen beli BTC misalkan USDT misalkan ya di sini.
mau beli dengan USDT ke BTC misalkan ya, BTC. Nah, ini ya, di wrap di Binance. Tinggal kita konekkan wallet kita, semua dana dipegang oleh kita sendiri karena menggunakan wallet kita gitu. Jadi ya literally dia jadi DEX dan juga checks di waktu bersamaan. Ya berbeda dengan beberapa exchanger yang bilang, "Oh, dia DEX tapi dananya ya bukan connect wallet gitu, langsung aja masuk pakai checks mereka ya." Jadi itu semi apa ya, setengah-setengah. Kalau ini beneran ya, lu harus konekin wallet lu supaya bisa lu trade di sini. Jadi custody-nya di lu semua gitu ya. Nah, ini untuk si DEX-nya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, kita juga ada ya ini, si derivatives. Nah, derivatives ini sendiri berbagai macam aset ya. Jujurnya lengkap banget sih. Kripto ya ada pair-pair di sini ya yang gede-gede aja. Lalu yang unik juga di sini adalah untuk kriptonya dia ada beberapa pair dengan fiat lain selain dengan USD. Biasa kan ini yang paling plain nih ya, paling vanilla yaitu Bitcoin USD. Tetapi buat lo yang pengen Bitcoin Euro, Bitcoin JPY, Bitcoin GBP, ada di sini semua ya. Dan bahkan di sini juga ada seperti BTC Canadian Dollars dan seterusnya ya. Nah, di sini juga ada Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, BNB dan seterusnya ya. Cukup cukup lengkap sebenarnya ya. Yang others-nya juga banyak di sini. Jadi harusnya sih lu nggak akan bosen dengan pilihan pair di sini. Untuk stocks kita bisa lihat dibagi menjadi 3. US markets ada EU ya. Dari dulu nggak tahu kenapa gue kalau ngomong EU tuh suka belibet ya. EU market dan juga Asia market. Jadi intinya bisa berbagai macam stocks yang lu trading kan di sini. Sekali lagi ini bentuknya lebih mendekati ke trading forex gitu ya, broker menggunakan lot dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk forex seperti biasa lah ya, ada Euro USD, Euro GBP dan seterusnya. Setelah itu juga ada ETF seperti S&P 500, ada Russell 2000, ada apa lagi nih? Ada Schwab juga dan seterusnya ya. Lalu indices di sini ada UK 100, ada Euro 50, US 30 dan seterusnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Komoditi juga ada ya. Nah, ini mungkin ya lagi-lagi seperti yang gue bilang, ini salah satu platform crypto slash ya bisa dibilang TradFi juga yang lengkap banget ya. Jadi kripto ada, komoditis ada, forex ada dan seterusnya ya. Nah, untuk si platform ini sendiri kita bisa lihat ada banyak banget cara untuk kita bisa menggunakannya. Yang pertama bisa menggunakan app mereka. Lu bisa download di sini. Nanti di mungkin akhir video atau tengah video gue akan masukin seperti apa appnya ya bentuknya. Lalu juga di sini ada DeFi Wallet app di mana ya bentuknya literally DeFi Wallet begitu ya. Di mana di sini bentuknya ini ya non custodial karena kita manage our own private keys. Jadi ini literally satu platform yang lengkap banget. Ada wallet, ada DEX, ada checks, ada brokernya juga dan seterusnya ya. Selanjutnya di sini ada cross-chain DEX. Nah, ini juga lu bisa lakukan kayak di sini ya. Yang kayak tadi gua tunjukin, lu bisa lakuin langsung di si websitenya. Kalau mau pakai di app juga bisa ya. Lalu kita juga di sini ada NCS Web. Ini untuk yang trading spot ya kayaknya ya. Yes, untuk trading spot. Dan juga di sini ada NCXC Trader App. Nah, ini apa nih ya? Ini kayaknya buat trading juga nih. Bedanya sama ini gue nggak ngerti apa nih. Uh, Oke lah, nanti kita coba lihat lah ya untuk detailnya seperti apa di app-nya. Juga di sini ada NCX C Trader Windows. Ini jadi kesannya kayak buat trading view-nya mereka lah. Nah, ini kayaknya buat spesifik penggunaan si derivatifnya ya. Kalau kita view di sini, yes benar, ini untuk derivatives. Kita tinggal nanti sign up, terus kita mau trade apa di sini. Ya, jadi literally ini satu platform yang lengkap banget. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk derivative tradingnya ya, commodities ini spreadnya hanya 0,04 saja untuk crude oil ya, dan juga metals di 0,9. Untuk spread stocks hanya di 0,4 saja, dan other markets tentunya kompetitif juga untuk spreads dan fee-nya ya. Nah, featuresnya kita bandingkan dengan berbagai macam exchanger lain, exchanger yang checks maupun DEX ya. Di NCX kita bisa di sini ya, apa namanya, untuk fee bisa dibilang dia comparable ya, comparable dengan misalkan Binance jadi 0,1 ya. Jadi oke lah overall ya, bagus.
Lalu untuk di security, nah ini high low-nya ini gua nggak ngerti. Dia nggak menjelaskan dengan detail seperti apa high dan low-nya gitu ya. Nah untuk transaction congestion-nya low, yes mungkin ya. Kalau untuk Binance sih ya, kalau Uniswap ya apa namanya kadang-kadang memang congested ya. Bitfinex juga low, Pancake. Intinya apa? Untuk yang apa namanya DEX cenderung low, cenderung high sih congestionnya ya. Nah, selanjutnya untuk transaction confirmation latency lagi-lagi ya untuk DEX biasa cenderung lebih lambat, untuk CEX cenderung lebih bagus semua. Staking di sini decentralized ya untuk yang NCX ini. Jadi stakingnya berbeda dengan sistem yang di misalkan kayak di Binance atau di Bitfinex ya. Di sini menggunakan sistem DEX-nya mereka gitu. Jadi dananya kita pegang sendiri. Walaupun tetap harus kita perhatikan ya. Nggak berarti kalau decentralized itu pasti 100% aman juga. Artinya apa? Dananya minimal kita yang pegang gitu. Tapi kalau sampai kita lagi staking tapi ujung-ujungnya ada bug di dalam si codingnya tetap bisa kena ya. Lalu DEX ya, untuk Binance, yes, it's not a DEX jujurnya ya, tapi dia bilang DEX, jujurnya nggak masuk ke DEX karena kita nggak perlu wallet gitu, kita nggak perlu konekin wallet. Kalau di sini, it's literally a DEX begitu. Kita harus konekin wallet kita, bisa MetaMask, bisa Trust Wallet dan lain-lain gitu. Jadi custody-nya 100% di tangan kita ya. Nah selanjutnya juga di sini ada untuk cross chain swap-nya, NCX ada, yang lain nggak ada semua ya. Lalu untuk si networknya di sini 10 ya. Untuk Binance ada sih sebenarnya ya, nggak nol banget sih. Dia ada beberapa. Uniswap 5, Bitfinex nggak ada juga, Pancake 1 ya. Nah, crypto debit card untuk si NCX sendiri kan seperti yang gua bahas tadi ya, dia kerja sama Mastercard. Binance ada juga, Bitfinex nggak ada ya. Untuk ya otomatis DEX nggak ada juga begitu ya. Nah, untuk DeFi wallet kita bisa di sini dia ada, Binance juga ada ya. Well, technically speaking, Trust Wallet ya, karena Trust Wallet itu udah dibeli sama Binance. Lalu Uniswap, gue baru tahu ada DeFi wallet juga dia ya, yang punya dia sendiri. Lalu untuk fiat deposit and withdrawals tentunya semua checks ada, yang DEX enggak ya. Dan seterusnya ya. Tapi yang paling mungkin unik di sini adalah dibandingkan dengan berbagai macam exchanger kripto lainnya adalah dia ini memiliki equities trading, forex trading, indices trading, ETF trading dan seterusnya. Jadi seperti yang gue bilang tadi di depan, keuntungannya adalah dia ini seperti campuran checks, DEX, broker dan juga crypto debit card mungkin ya. DeFi wallet lah lebih tepatnya ya. Jadi bisa dibilang cukup menarik di situ ya. Dan di sini juga mereka ada sub accounts ya, di mana di sini kita itu bisa ada team members dan traders yang intinya co-manage account tertentu. Ada juga company crypto debit cards ya, di mana di sini untuk Binance belum ada ya, apalagi Bitfinex ya. Jadi di sini kita bisa kesannya menggunakan ya melimit gitu, misalkan untuk company-company yang besar kan mereka suka kasih credit card nih untuk pegawai mereka. Nah, bisa pakai juga di sini ya. Dan berbagai macam hal-hal lain seperti account software integrations dan seterusnya ya. Oke, nah selanjutnya nanti ini kita akan bahas lebih detail belakang ya. Ada untuk account plans. Ini nggak harus, tapi apabila kita menggunakan account plans ini kita bisa mendapatkan seperti di sini sih debit cardnya secara gratis dan tentunya ini ada beberapa level seperti kayak debit card pada umumnya ya. Ini level yang pertama, level kedua dan yang paling besar itu biasanya yang platinum di sini ya. Nah, ini tergantung dari berapa banyak si NCXT ya yang kita stakingkan begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk awalnya. Sekarang kita akan bahas ke beberapa hal yang lebih mendetail mengenai NCX. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke bagian debit card mereka. Jadi untuk debit card ini tentunya kita bisa lihat ya sudah menggunakan Mastercard ya. Maka dari itu harusnya ini bisa diterima di berbagai macam belahan dunia. Jadi kita bisa masukkan kripto kita dan dia bisa convert kripto kita untuk bisa transaksi gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini juga mungkin yang lebih fokus dari si debit card ini adalah untuk enterprises ya, di mana kita bisa lihat kita bisa pasang monthly limit untuk employees kita. Jadi mungkin buat lo yang pengen bikin debit card untuk untuk enterprise lo, untuk perusahaan lo. Nah, lo bisa nanti pasang maximum amount mereka yang mereka bisa pakai dan juga tentunya bisa untuk accountingnya juga otomatis ya, seperti pembahasan
nanti ya selanjutnya. Nah, tapi untuk sekarang ini sendiri masih belum bisa kita dapatkan, masih available soon. Jadi tunggu dulu aja buat lo yang mungkin punya perusahaan-perusahaan, pengen punya debit card untuk perusahaan, mungkin bisa nanti ke depan di sini. Karena kita bisa di sini ada digitalized receipt, juga ada invoicing tools, automated bookkeeping dan seterusnya. Ini bisa dilakukan secara otomatis ya. Nah, caranya seperti apa? Dengan staking. Dengan staking si NCXT, lo akan bisa mendapatkan misalkan di sini card ya. Tentunya semakin tinggi ini si stakingnya akan semakin besar juga si cardnya atau limitnya lah gitu kasarnya ya. Nah, di sini perbedaannya apa untuk Smart, Premium, dan Advance ya, lebih banyak cardnya. Untuk yang Smart hanya 1, Premium 3, Advance 5. Lalu juga di sini akan ada trading fee discountnya, ada yang 10%, 20%, 30%, dan seterusnya ya. Nah, tentunya ya semakin besar yang kita stakingkan di sini akan semakin besar juga fasilitas yang kita dapatkan gitu. Tapi lagi-lagi ini bentuknya masih semua coming soon ya. Jadi buat lo yang pengen mungkin ditunggu dulu ya karena belum available ya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat si NCX token ini sendiri ya. Jadi kalau kita lihat NCX token ini kita bisa dapatkan dengan cara apa? Yang pertama tentunya paling gampang ya lu beli gitu ya. Lu beli karena sekarang mereka itu masih dalam bentuk pre-sale. Nah, tetapi kalau lu pengen dapatkan dengan cara gratis ya. Di Indonesia apa sih yang paling penting? Gratis gitu ya. Nah, lu bisa earn NCX token dengan berbagai macam cara. Yang pertama sign up. Jadi buat lu yang belum punya akun di NCX, lu sign up aja bisa mendapatkan 2000 NCXT ya. Nah, sign up dan verify tentunya ya. Lalu juga bisa dengan dengan reach 10.000 USD ya trading volume dalam bentuk derivative trading, lu bisa mendapatkan 750 NXT lagi. Lalu di sini ada berbagai macam tes yang lu bisa kumpulkan ya. Jadi berbagai macam cara nih ya, lu bisa dapatkan si NXT-nya. Nah, ini namanya tuh kayak summit-summit dari gunung-gunung ya, seperti Everest, ada Elbrus, Denali dan seterusnya. Ada Fuji juga ya. Nah, di sini tesnya tentunya ada banyak ya. Kita bisa refer a friend, kita bisa spot trading dengan volume lebih dari 5.000 USD, lalu trading volume secara derivatif dan banyak lagi. Jadi ini bentuknya kayak lo main game gitu ya, main game tapi lebih banyaknya urusan trading tentunya ya. Ini salah satu cara untuk bisa mengumpulkan NXT token ya. NCX ya. NXT lagi. NCX ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di sini si token ini masih dalam bentuk pre-sale ya. Dan juga kita akan mendapatkan reward juga. Apa aja rewardnya? Andaikan kita stake 25.000, kita akan mendapatkan trading fee discount sebesar 10%, additional staking rewards 2% dan seterusnya ya. Jadi kita bisa juga di sini ada card dan banyak lagi ya. Jadi semakin besar si NCXT yang kita stakingkan, semakin besar juga reward-reward yang kita akan dapatkan begitu. Nah, utility-nya apa? Bisa dibilang ini fokusnya sih ya yang paling gede ini trading discount bisa sampai 90%. Juga ada untuk fee reimbursement, bisa withdrawal sampai up to 100%. Ada business and corporate services, juga ada crypto debit card di sini yang kita bisa pakai untuk kedepannya. Additional juga staking rewards di mana si NCXT ini bisa akan mendapatkan sebesar 5 sampai 40% APR ya. Dan juga untuk governance dari si mungkin ekosistem ini sendiri ya. Nah, juga di sini akan ada derivative trading collateral juga bisa menggunakan si NCXT. Lalu juga bisa ada token burn untuk grow si NCXT ini sendiri dan banyak lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi lagi-lagi features ini perbandingan yang tadi kita sudah bahas di depan ya. Dan untuk sekarang itu dalam bentuk token private sale ya. Jadi buat lo yang pengen beli masih bisa sekarang ya. Lock-up periodnya 9 bulan untuk ronde 1, ronde 2 6 bulan dan seterusnya ya. Nah, after lock-up periodnya akan ada 15% monthly release untuk ronde 1, untuk ronde 2 dan seterusnya, lo bisa lihat di sini ya. Jadi buat lo yang mungkin tertarik untuk ikutan si private sale dari si token ini ya, lo bisa ikutan di sini ya. Caranya tinggal ya beli aja sih, as simple as that. Tapi buat lu yang pengen gratisan ya di Indo, siapa sih nggak suka gratisan? Lagi-lagi bisa menggunakan si sistem bukan airdrop ini jujurnya, ini sistem rewardnya mereka lah begitu. Jadi buat lu yang tertarik, sign up aja bisa mendapat 2000 NCXT ya. Nah,
Selanjutnya ya di sini juga untuk presale nih gimana spesifiknya. Nah, untuk presale ini sendiri masih 11 hari ke depan untuk ronde 1. Jadi belum ada nih belum dimulai presale-nya. Jadi untuk ronde 1 ini dalam 11 hari ya, ini dari ya minimal dari waktu gua ngerekam 11 hari ke depan. Buat lo yang tertarik bisa lihat di sini ya, untuk payment methodnya bisa USDT TRC20, fastingnya 9 bulan, setelah 9 bulan akan ada 15% monthly release begitu ya. Minimum purchase-nya cuma 25 USD aja. Jadi buat lo yang tertarik ya silakan, bisa dengan dana yang sangat minimum pun bisa untuk mencoba ikutan di ronde 1. Karena kalau kita lihat di sini dari ronde 1 sampai ke ronde terakhir itu berapa X ya. Cukup gede sebenarnya ya. Jadi buat lo yang tertarik ya minimal dia sampai ke ronde 5 aja udah bisa profit berapa persen ya. Itu kurang lebih untuk si presale-nya. Nah, untuk airdrop ini kita bisa ada berbagai macam cara ya. Untuk airdrop ini bisa dengan cara complete verification, terus upload screenshot, juga kita bisa follow si Telegram channel mereka, terus upload screenshot dan seterusnya. Nah, di sini ini bentuknya lebih ya kayak bounty hunting ya. Kita tinggal ngikutin beberapa task ya. Setelah itu kita bisa mendapatkan reward ya. Nah, rewardnya ini ya tentunya bisa bermacam-macam sih ya. Dan di sini bisa mencapai sampai 2000 NCXT token. Lagi-lagi not bad ya buat lu yang pengen dapetin secara gratis si NCXT-nya. Nah, bisa dengan cara airdrop maupun dengan cara mengikuti reward mereka di sini nih ya. Dengan sign up aja lagi-lagi bisa mendapatkan 2000 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan buat lo nih yang tertarik untuk mengikuti news-news terbaru dari NCX, bisa ikutan di Twitternya mereka. Mereka ini sejak 2022 di Twitter. Kalau gua kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan tim dari si NCX ini sendiri, mereka itu dari 2021 Agustus ingat gua ya. Tapi launchingnya baru di 2022. Nah, buat lu yang pencinta airdrop gitu ya dan nggak mau ketinggalan ya silakan, mendingan bisa ikuti mereka di sini ya. Yang sekarang sedang berjalan di sini adalah airdrop ini ya, baru nih tanggal ya Juli baru, masih dihitung baru lah. Lo bisa mendapatkan 2000 NCXT dengan berbagai macam cara, sign up, download si mobile app mereka dan seterusnya. Dan tentunya berbagai macam announcement lain akan dilakukan juga semua di Twitter mereka. Jadi buat lo yang tertarik ya untuk bounty hunting, untuk tahu lebih dalam mengenai NCX, bisa follow Twitter mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan selanjutnya kita mungkin akan masuk ke app-nya seperti apa. Oke, dan ini dia app dari NCX. Jadi kita bisa lihat ya, secara tampilan enak untuk dipakai. Bisa dibilang udah jadi kayak udah kayak industri standard untuk bisa dibilang exchanger yang cukup besar. Mereka rata-rata tampilannya seperti ini ya. Untuk kita secara spotnya kita bisa klik di sini ya. Untuk assets ini bisa ngelihat si keseluruhan porto kita dan juga untuk tentunya deposit ya. Misalkan lu pengen deposit Bitcoin, lu klik sini, bisa klik si networknya apa dan seterusnya ya. Dan juga tentunya untuk deposit USDT dan lain-lain. Untuk trade-nya sendiri kita bisa di sini, ini untuk yang spot ya, untuk versi yang derivatif dan lain-lainnya lu bisa cek di website dia. Gue udah kasih lihat di bagian depan tadi di video ya. Di sini tinggal lu pilih lu mau pair apa ya, bisa di sini bisa BNB, XRP dan seterusnya ya. Dan juga untuk markets di sini untuk overall aja kita bisa bisa pilih favorites kita dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk si app mereka. Dan sekali lagi ini ada beberapa app ya. Ini app yang untuk spotnya, untuk yang derivatif dan lain-lain bisa dilakukan secara langsung di websitenya, atau bisa juga lu download lagi semacam kayak MT4 punya mereka sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk app dari NCX. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.